Tidak hari ini, Budi. Kepalaku sakit. Nama saya Budi dan saya berumur 34 tahun. Saya bekerja sebagai supervisor shift di Karya Cipta Desain, sebuah perusahaan manufaktur di Jakarta. Istri saya, Siti, telah mengulangi kata-kata yang sama itu selama 3 bulan berturut-turut. 3 bulan menjauhkan diri, migrain mendadak, mencari-cari alasan untuk tidur di kamar tamu. Saya berdiri di ambang pintu kamar kami, mengawasinya menyisir rambut di depan meja rias. Dia menghindari tatapanku di cermin. Wanita yang kunikahi 5 tahun lalu itu biasanya akan menarikku mendekat ketika aku pulang kerja. Sekarang dia justru menghindar ketika aku menyentuh bahunya. Anda sedang mendengarkan kisah indah tentang cinta dan balas dendam. Silakan berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana Anda berasal di kolom komentar. Itu sangat membantu pekerjaan kami. Siti, kita perlu membicarakan ini. Tentang apa? Dia meletakkan sikat rambutnya terlalu cepat. Tangannya sedikit gemetar, dan aku memperhatikan bagaimana kukunya digigiti, sebuah kebiasaan yang telah ia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Tentang kita, tentang apapun yang sedang terjadi di sini. Dia berbalik menghadapku, dan sejenak aku melihat sesuatu di matanya. Mungkin ketakutan atau rasa bersalah, tapi kemudian dia tersenyum dengan senyum yang telah dilatihnya belakangan ini. Senyum yang tidak sampai ke matanya, yang tidak membentuk kerutan-kerutan kecil yang sangat kucintai. Tidak ada apa-apa. Budi, aku hanya lelah karena pekerjaan. Siti bekerja sebagai resepsionis di Sinar Jaya Listrik di pusat kota. Pekerjaan yang sama yang ia miliki selama 2 tahun. Jam kerja yang sama, rutinitas yang sama. Dia selalu berkata bahwa dia menyukai keteraturan, keamanan, karena tahu persis apa yang akan terjadi setiap hari. Namun tiba-tiba dia kelelahan setiap malam. Lingkaran hitam di bawah matanya tampak lebih dalam, tetapi wajahnya memiliki kilau aneh, seolah-olah dia menyimpan rahasia yang mendebarkan. Kamu sudah lelah selama 3 bulan. Aku sudah membuat janji dengan Dr. Wijaya minggu depan. Mungkin aku butuh vitamin atau semacamnya. Cara dia mengatakannya terdengar seperti sudah ada naskahnya. Setiap kata dipilih dengan hati-hati. Aku mengangguk, tetapi sesuatu yang dingin menusuk dadaku. Apartemen kami tiba-tiba terasa lebih kecil. Dindingnya lebih dekat. Aku bisa mendengar detak jam di ruang tamu. Setiap detik menandai jarak yang semakin jauh di antara kami. Malam itu, aku terjaga mendengarkannya bernapas dalam kegelapan. Suaranya berbeda, lebih dalam, lebih berat. Kapan dia mulai tidur begitu nyenyak? Kapan dia berhenti mengigau? Kapan istriku menjadi orang asing? Keesokan paginya, aku menemukannya di kamar mandi jam 6 pagi, membungkuk di atas toilet. Dia tidak mendengarku menaiki tangga. Suara tersedak bergema di dinding ubin yang dingin. Siti? Dia langsung menegakkan badan, menyeka mulutnya dengan punggung tangan. Wajahnya pucat, butiran keringat di dahinya. Budi, kamu mengagetkanku, kamu sakit. Sesuatu yang kumakan tadi malam. Nasi goreng itu pasti sudah basi. Tapi kami makan makanan yang sama. Aku merasa baik-baik saja. Aku ingat betul kami berbagi nasi goreng dan lumpia, menertawakan sesuatu yang konyol di televisi. Rasanya seperti adegan dari kehidupan lain sekarang. Dia melewatiku, sudah berpakaian untuk kerja. Plus baru yang tidak ku kenali, lebih longgar dari gaya biasanya. Aku harus berangkat lebih awal hari ini. Ada rapat penting dengan klien. Aku memperhatikannya mengambil tas dan kunci. Dalam 5 tahun pernikahan, Siti tidak pernah menyebut satu pun nama klien. Sinar Jaya Listrik bukanlah perusahaan semacam itu. Itu adalah perusahaan distribusi material listrik kecil dengan paling banyak selusin karyawan. Setelah dia pergi, aku tinggal di dapur kami meminum kopi dari cangkir yang dia berikan pada ulang tahun ketiga kami. Tertulis dengan huruf pudar, suami terbaik di dunia. Ironi itu tidak luput dariku. Ada yang tidak beres. Setiap naluriku meneriakan itu. Aroma kopi terasa terlalu pahit. Sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela tampak menuduh. Tapi aku butuh bukti sebelum bertindak. Aku tidak tahu betapa salahnya keadaan yang sebenarnya. Aku bertemu Siti di pernikahan sepupuku Bima 6 tahun yang lalu. Dia adalah teman pengantin wanita, menertawakan sesuatu yang dikatakan bibiku. Ketika dia tersenyum, seluruh wajahnya bersinar seperti lentera yang menyala di malam yang gelap. Aku tahu aku ingin mengenalnya lebih baik. Hubungan kami sederhana dan jujur. Makan malam di restoran sederhana, jalan-jalan akhir pekan ke puncak,
malam yang tenang menonton film di sofanya. Dia berumur 26 tahun saat itu. Bekerja paruh waktu sambil menyelesaikan kuliahnya di bidang administrasi. Aku berumur 29, sudah mapan di karya cipta desain, siap membangun sesuatu dengan seseorang. Kami menikah dalam upacara kecil di KUA. Orang tuanya datang dari luar kota. Keluargaku memenuhi 3 baris kursi. Siti mengenakan kalung mutiara nenekku dan menangis saat kami mengucapkan janji. Suaranya bergetar ketika dia mengatakan ya. Dan aku ingat berpikir bahwa aku belum pernah melihat sesuatu yang seindah air mata yang mengalir di pipinya. 3 tahun pertama berjalan baik. Kami membeli apartemen di Jalan Akasia dengan bantuan ayahku, yang bekerja di bidang konstruksi seumur hidupnya dan mengajariku nilai memiliki sesuatu yang kokoh. Siti menanam mawar di pot bunga balkon. Aku memperbaiki pancuran dan mengecat dinding dengan warna biru yang dia pilih setelah 3 kali kunjungan ke toko cat. Kami berbicara tentang anak. Tidak sekarang, tapi suatu hari nanti. Siti ingin membangun kariernya terlebih dahulu. Aku menghargai itu. Kami punya waktu, atau setidaknya aku pikir begitu. Tapi tahun ini, segalanya berubah dengan cara yang tidak bisa kujelaskan. Hal-hal kecil pada awalnya. Dia berhenti bertanya tentang hariku. Dia berhenti meninggalkan catatan di kotak bekalku. Dia mulai bekerja lembur 2 kali seminggu, lalu 3 kali. Ketika aku menyarankan makan malam di restoran Italia favorit kami, dia bilang sedang tidak ingin makanan berat. Ketika aku membeli tiket untuk menonton Persija Jakarta bermain, dia teringat ada janji kerja. Ketika kakakku Lestari mengundang kami untuk makan siang hari Minggu, Siti tiba-tiba punya rencana dengan teman kuliahnya, Rina. Keintiman menghilang secara bertahap, lalu sekaligus. Pertama, dia terlalu lelah, lalu terlalu stres, lalu terlalu sibuk merencanakan tujuan masa depan yang tidak jelas. Tujuan apa? Aku bertanya 2 minggu yang lalu. Hanya beberapa hal, Budi. Kamu tidak akan mengerti, itu menyakitkan. Sakit seperti tusukan pisau yang lambat di antara tulang rusuk. Dalam 5 tahun dia tidak pernah menolakku seperti itu. Seolah-olah aku orang asing yang tidak mampu memahami kehidupannya yang kompleks. Aku mulai memperhatikan detail. Teleponnya sekarang selalu menghadap ke bawah. Jadwalnya tiba-tiba tidak dapat diprediksi. Pakaiannya lebih baru dan lebih mahal dari yang seharusnya bisa dibeli dengan gajinya. Suatu kali aku melihat label harga yang terlupakan di sebuah blus. Nilainya membuatku menelan ludah. Rabu lalu, dia pulang dengan bau parfum pria, bukan parfumku. Baunya beraroma kayu mahal mencolok. Ketika aku menanyakannya, dia bilang lift di kantornya rusak dan dia harus menumpang dengan seorang rekan bernama Doni. Doni dari akuntansi, tidak Doni dari bagian gudang. Tapi Sinar Jaya Listrik tidak punya gudang. Aku tahu karena aku pernah mengantarkan makan siangnya yang tertinggal di sana sekali. Gedung itu murni kantor, lantai dasar dan 2 lantai lagi berisi ruang administrasi. Kebohongan itu berada di antara kami seperti orang ketiga saat makan malam. Malam itu dia tidur di kamar tamu lagi. Katanya dia tidak ingin menggangguku dengan gerakannya yang gelisah. Aku mulai menyadari bahwa istriku adalah orang asing. Pertanyaannya adalah, dia telah menjadi siapa? Kebenaran menghantamku pada suatu Kamis sore di awal Oktober. Aku sedang membereskan arsip kami, mencari surat garansi kulkas ketika aku menemukan kwitansi itu. Terselip di belakang dokumen asuransi kami, terlipat kecil seolah seseorang mencoba menyembunyikannya. Klinik Keluarga Sejahtera, cabang Jakarta Selatan, tertanggal 6 minggu yang lalu. Tanganku menjadi dingin. Kertas itu terasa membakar di antara jari-jariku. Kwitansi itu untuk tes kehamilan dan konsultasi. Hasil positif didokumentasikan dengan tulisan klinis yang kecil. 6 minggu yang lalu adalah saat Siti berhenti mau kusentuh. Saat sakit kepala yang nyaman itu dimulai. Saat kamar kami menjadi wilayah terlarang. Aku duduk di tempat tidur kami menatap secarik kertas itu. Segalanya tiba-tiba masuk akal. Mual di pagi hari yang coba disembunyikannya. Penolakan mendadak terhadap anggur saat makan malam. Padahal dia sangat menyukai segelas anggur merahnya pada hari Sabtu. Cara dia melindungi perutnya ketika memelukku untuk berpamitan. Istriku hamil, tapi kami tidak berhubungan intim selama 3 bulan. Matematikanya sederhana dan brutal. Siti sedang mengandung anak pria lain. Aku tidak berteriak, aku tidak melempar apapun.
Aku hanya duduk di sana membiarkan kenyataan meresap ke dalam tulangku seperti semen basah yang mengeras. Wanita yang kucintai, wanita yang kubangun hidup bersamanya, telah mengkhianatiku dengan cara yang paling dalam. Dan dia berencana untuk membuat bayi pria lain seolah-olah itu bayiku. Kipas langit-langit berputar dalam lingkaran lambat di atasku. Aku menghitung setiap putaran, mencoba memproses hal yang tak terpikirkan. 23 putaran sampai aku bisa bernapas normal lagi. Aku berpikir untuk langsung menghadapinya, menuntut jawaban, membuatnya mengakui apa yang telah dilakukannya. Tapi sesuatu menghentikanku. Mungkin itu harga diri, mungkin itu strategi, atau mungkin aku hanya butuh waktu untuk mencari cara bernapas lagi. Sebagai gantinya, aku mengembalikan kwitansi itu persis di tempat aku menemukannya. Aku melipatnya dengan ketelitian yang sama seperti yang digunakan Siti. Setiap lipatan sejajar sempurna. Jika dia ingin memainkan permainan ini, aku juga akan memainkannya. Tapi aku akan bermain untuk menang. Malam itu Siti pulang membawa makanan Tionghoa dan bertingkah seolah tidak ada yang berubah. Dia bahkan menyarankan kami menonton film bersama, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak kami lakukan. Bagaimana harimu? Tanyanya. Duduk di sebelahku di sofa, kehangatan tubuhnya yang begitu dekat membuatku merasa nyaman dan dikhianati pada saat yang bersamaan. Baik, jawabku. Dan harimu? Sangat sibuk. Dr. Wijaya ingin melakukan beberapa tes minggu depan. Hanya pemeriksaan rutin. Aku mengangguk dan tersenyum, tapi di dalam hati aku sudah merencanakan. Film itu diputar di layar. Sebuah komedi romantis konyol, tapi aku tidak memproses apapun. Pikiranku sedang merencanakan langkah-langkah seperti dalam permainan catur, berpikir 3, 4, 5 langkah ke depan. Jika Siti berpikir dia bisa memanipulasiku, dia salah. Jika dia berpikir aku akan membesarkan anak pria lain tanpa mengetahui kebenarannya, dia juga salah besar. Aku selalu sabar. Itu adalah salah satu kekuatanku. Siti dulu sering bilang itu yang paling dia sukai dariku. Bagaimana aku memikirkan segalanya sebelum bertindak. Dia akan segera mengetahui betapa sabarnya aku dan betapa mematikannya kesabaran itu ketika diubah menjadi senjata. Permainan telah dimulai dan Siti tidak tahu bahwa aku sudah 3 langkah di depan. 2 minggu setelah menemukan kwitansi itu, aku melakukan langkah pertamaku. Siti, aku sudah memikirkan apa yang kamu katakan tentang memulai sebuah keluarga. Dia mengangkat pandangan dari piring telurnya, garpu di tengah jalan menuju mulutnya. Kami sedang sarapan pada hari Sabtu pagi. Sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak kami lakukan. Sinar matahari masuk melalui jendela dapur, menciptakan pola keemasan di taplak meja kotak-kotak yang ibuku berikan sebagai hadiah pernikahan. Tentang apa? Mungkin kita harus bersendaman enggak? Mungkin kita harus mencoba sekarang. Warna memudar dari wajahnya. Dia meletakkan garpunya di piring dengan hati-hati, seolah-olah garpu itu bisa pecah. Suara logam beradu dengan porselen bergema terlalu keras dalam keheningan yang tiba-tiba. Sekarang, Budi, kukira kita sudah sepakat untuk menunggu sampai aku mendapatkan promosi itu. Promosi apa? Kamu tidak pernah menyebutkan promosi. Aku membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara di antara kami, mengamati setiap ekspresi mikro di wajahnya. Dia mengutak-atik serbetnya, melipat, dan membuka ujungnya. Ya, ini belum resmi, tapi Pak Santoso mengisyaratkan mungkin akan ada lowongan manajer segera. Kebohongan lain. Aku telah menelepon Sinar Jaya Listrik pada hari Jumat dengan berpura-pura sebagai pemasok. Tidak ada Pak Santoso. Perusahaan itu memiliki total 12 karyawan, yang semuanya bisa kusebutkan namanya. Aku telah menulis setiap nama dalam daftar, memeriksanya 2 kali. Santoso tidak ada di sana. Menurutmu berapa lama lagi? Aku tidak tahu. Mungkin 6 bulan, mungkin lebih. 6 bulan. Tepat saat kehamilannya menjadi tidak mungkin disembunyikan, saat perutnya mulai benar-benar membesar, saat pakaian longgar tidak lagi cukup. Aku pikir kita harus mencoba sekarang, desaku, mencondongkan tubuh ke depan. Kita tidak semakin muda. Ayahku selalu bilang waktu yang tepat adalah saat kamu memutuskan itu adalah waktu yang tepat. Dan aku sudah memutuskannya. Siti berdiri dengan tiba-tiba kursinya bergeser di lantai dapur. Suaranya seperti kuku di papan tulis, membuat gigiku ngilu. Aku harus mandi. Rina dan aku akan pergi berbelanja hari ini. Jam berapa kamu pulang? Out to the Duke Mamix. Agak sore.
Aroma sampo-nya tertinggal di udara setelah dia pergi. Aroma stroberi yang dulu membuatku tersenyum, sekarang itu hanya mengingatkanku pada semua kebohongan yang terbungkus dalam parfum manis. Setelah dia pergi, aku duduk di mobilku di garasi selama 20 menit berpikir. Roda kemudi terasa panas di bawah tanganku. Kulitnya dihangatkan oleh matahari Jakarta. Lalu aku pergi ke perpustakaan umum di Jalan Sudirman dan menggunakan komputer mereka. Aku tidak bisa mengambil risiko meninggalkan jejak di riwayat penjelajahanku di rumah. Aku mencari detektif swasta, pengacara perceraian, prosedur tes DNA. Aku mencatat semuanya di buku catatan, menulis semuanya dengan tulisan tanganku yang rapi. Setiap kata adalah senjata yang sedang kutempa. Setiap informasi adalah amunisi untuk pertempuran yang akan datang. Ketika Siti pulang malam itu, aku sudah punya rencana. Bagaimana belanjanya? Tanyaku, tanpa mengangkat mata dari koran yang pura-pura ku baca. Baik, Rina membantuku memilih beberapa baju baru untuk kerja. Dia menunjukkan padaku sebuah tas dari Matahari, 3 blus longgar dan 1 celana dengan pinggang elastis. Pakaian hamil yang disamarkan sebagai pakaian normal. Aku tahu triknya. Kakakku Lestari menggunakan trik yang sama ketika dia hamil anak kembarnya. Bagus, kataku. Warnanya cocok untukmu. Malam itu dia tidur di tempat tidur kami untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Dia bahkan membiarkanku memeluknya. Meskipun dia tegang ketika aku menyentuh perutnya, aku merasakan sedikit tonjolan di sana. Hampir tidak terlihat. Lebih nyata daripada kwitansi manapun. Budi, ya? Apa kamu pernah memikirkan masa depan? Tentang bagaimana kamu ingin hidup kita? Setiap saat, jantungku berdebar kencang di dada. Setiap detak adalah hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Apa yang kamu lihat? Aku terdiam sejenak, memilih kata-kataku seolah-olah memilih batu untuk membangun tembok. Aku melihat kejujuran, kataku akhirnya. Aku melihat 2 orang yang saling percaya sepenuhnya. Tanpa rahasia, tanpa kebohongan, dia terdiam setelah itu. Aku bisa merasakan napasnya berubah, menjadi lebih dangkal. Dalam kegelapan kamar, rasanya kami berada bermil-mil jauhnya, meskipun tubuh kami bersentuhan. Senin berikutnya, aku mengambil cuti setengah hari dari pekerjaan dan pergi ke pusat kota Jakarta. Aku bertemu dengan seorang pengacara bernama Kartika Sari yang berspesialisasi dalam hukum keluarga. Dia berusia 50-an, dengan rambut beruban dan mata lembut, yang mungkin telah melihat segala macam pengkhianatan. Kantornya berbau kopi basi dan kertas, bau realitas yang sedang dibongkar dan dibangun kembali. Saya perlu tahu pilihan saya, kataku padanya. Dia mendengarkan saat aku menjelaskan situasinya. Kehamilan, garis waktu, kebohongan. Setiap kata yang keluar dari mulutku membuatnya semakin nyata, semakin menyakitkan. Apakah Anda ingin menyelamatkan pernikahan Anda? Tanyanya, tangannya tergenggam di atas meja mahoni yang dipoles. Saya ingin tahu kebenarannya terlebih dahulu. Tanpa kebenaran tidak ada pernikahan yang bisa diselamatkan. Dia mengangguk. Lakukan tes DNA, tapi cerdaslah. Jangan biarkan dia tahu Anda curiga sampai Anda punya bukti. Dan bagaimana dengan waktunya? Jika dia hamil 6 minggu, tes DNA dapat dilakukan mulai dari 9 minggu melalui pengambilan darah sederhana, non-invasif. Dia tidak akan pernah tahu kecuali dia secara khusus mencarinya di catatan medis. Tapi itu akan memakan biaya, dan Anda harus siap dengan apa yang mungkin Anda temukan. Saya sudah siap, aku berbohong. Tidak ada yang benar-benar siap hidupnya dihancurkan. Aku meninggalkan kantornya dengan kartu nama dan brosur, semua yang kubutuhkan untuk melindungi diriku secara hukum. Tapi pertama-tama, aku perlu membiarkan Siti menunjukkan kartunya. Aku perlu membuatnya merasa aman, percaya diri, menang. Baru setelah itu aku akan membalikkan keadaan. Malam itu dia luar biasa mesra. Dia membuat makan malam favoritku, rendang lengkap dengan sayur nangka dan sambal. Dia bertanya tentang hariku dan benar-benar mendengarkan jawabannya. Matanya menatap mataku, mengangguk pada saat yang tepat. Itu adalah pertunjukan yang hebat. Aku mencintaimu, Budi, katanya saat kami membersihkan dapur. Busa sabun cuci piring membuat gelembung warna-warni di bawah lampu neon. Aku juga mencintaimu. Itu adalah kebenaran yang membuat segalanya lebih sulit. Aku masih mencintai wanita yang kunikahi, tetapi wanita itu mungkin adalah kebohongan sejak awal.
Atau mungkin dia pernah ada dan kemudian menghilang, digantikan oleh orang asing yang berbagi wajahnya. 3 hari kemudian, Saiti membuat pengumuman. Aku akan mengunjungi kakakku Indah di Yogyakarta akhir pekan ini. Dia sedang ada masalah dalam pernikahannya. Aku harus ada di sana untuknya. Siti tidak punya saudara perempuan bernama Indah. Dia punya satu saudara perempuan, Wati, yang tinggal di Surabaya dan telah menikah dengan bahagia selama 8 tahun. Aku baru saja berbicara dengan Wati bulan lalu pada hari ulang tahun Ibu Siti. Dia menyebutkan rencana untuk berlibur ke Bali, bukan sedang mengalami masalah pernikahan. Berapa lama kamu akan di sana? Hanya Sabtu dan Minggu. Aku akan berangkat Sabtu pagi dan pulang Minggu malam. Aku mengangguk seolah percaya. Sampaikan salamku untuk Indah. Katakan aku mendoakannya. Sabtu itu, aku mengikutinya. Aku merasa seperti karakter dalam acara televisi yang disukai Siti, menjaga jarak 3 mobil di jalan tol. Memakai kacamata hitam dan topi bisbol seperti detektif amatir. Jantungku berdebar sangat kencang, sehingga aku bisa mendengarnya. Di atas suara mesin, Siti tidak pergi ke Yogyakarta. Dia berkendara selama 30 menit ke sebuah kompleks perumahan di Bekasi dan parkir di depan sebuah rumah sederhana di Jalan Lili. Seorang pria keluar menemuinya. Tinggi, atletis, rambut gelap dengan beberapa uban di pelipisnya. Dia menciumnya di pintu masuk, seolah-olah dia telah menunggunya. Seolah-olah dia adalah bagian dari tempat itu. Ciuman itu lama, intim, jenis ciuman yang sudah berbulan-bulan tidak diberikannya padaku. Aku parkir di seberang jalan dan mengambil foto dengan ponselku. Plat nomor truk pickup merahnya, nomor rumah. Cara Siti luluh dalam pelukannya seolah dia memang di sana, seolah itu adalah rumahnya yang sebenarnya. Setiap foto adalah sebuah tusukan, tapi aku terus memotret. Bukti. Aku butuh bukti. Mereka masuk bersama. Aku menunggu selama 2 jam, duduk di dalam mobil yang panas menyengat. Matahari membakar kaca depan, mengubah interior menjadi sauna. Keringat mengalir di punggungku. Tapi aku tidak bisa menyalakan AC dan mengambil risiko menarik perhatian. Jadi aku tetap di sana kepanasan, mengamati, menunggu. Akhirnya aku pulang. Setiap kilometer perjalanan pulang terasa lebih panjang dari sebelumnya. Malam itu, aku mencari alamat itu. Rumah itu milik seseorang bernama Dito Nugroho, 36 tahun. Bekerja sebagai kontraktor di pembangunan Wijaya. Tidak ada istri yang terdaftar dalam catatan publik. Tidak ada anak. Lajang, bebas, tersedia untuk menghancurkan pernikahan. Siti pulang pada Minggu malam dengan tas belanja dari outlet di Yogyakarta dan cerita tentang masalah pernikahan Indah. Dia berpikir tentang terapi pasangan, kata Siti, sambil mengeluarkan syal baru dari tas. Aku bilang itu bisa membantu, bahwa komunikasi adalah kuncinya. Kemunafikannya sangat mencengangkan. Apa kamu memberitahunya tentang kita? Tentang rencana kita untuk memulai sebuah keluarga? Siti ragu sejenak. Tidak, waktunya sepertinya tidak tepat. Dia sangat rapuh sekarang. Pada Senin pagi, aku menelepon kantor mengatakan aku sakit dan kembali ke Bekasi. Aku menunggu di seberang Jalan Lili sampai Dito Nugroho keluar jam 7.30 pagi. Lalu aku mengikutinya. Dia berhenti di sebuah kedai kopi di Jalan Industri. Aku masuk setelahnya dan memesan kopi. 2 orang di belakangnya dalam antrean. Bau kopi segar dan roti panggang seharusnya menenangkan, tapi perutku mual. Dia sedang menelepon dengan suara pelan. Aku menangkap beberapa bagian percakapan. Dia bilang pada suaminya dia mau mulai mencoba. Beberapa minggu lagi sampai dia bisa memberitahunya. Bayinya akan terlihat seperti anaknya jika kita mengatur waktunya dengan benar. Kopiku terasa seperti abu. Aku meninggalkannya di meja dan keluar. Udara di luar terasa lebih bersih, tetapi paru-paruku masih tidak bisa mendapatkan cukup udara. Gambarannya semakin jelas. Siti dan Dito punya jadwal. Dia akan menenangkanku selama beberapa minggu lagi, lalu mengumumkan kehamilan sebagai kejutan bahagia. Saat itu kehamilannya akan cukup lanjut, sehingga tanggalnya tampak masuk akal. Aku diharapkan untuk merayakannya. Bersemangat menjadi seorang ayah, mulai merencanakan masa depan kami bersama. Sementara itu, aku akan membesarkan anak Dito Nugroho dan tidak akan pernah tahu kebenarannya, kecuali aku menghentikannya terlebih dahulu, dan aku akan menghentikannya. Sore itu aku membuat janji. Pertama dengan seorang detektif swasta bernama Robert Susanto yang berspesialisasi dalam kasus perselingkuhan.
Kemudian dengan laboratorium tes DNA yang menawarkan layanan rahasia. Seberapa cepat kalian bisa mendapatkan hasilnya? Tanyaku pada teknisi lab. Setelah kami mendapatkan sampel 48 jam untuk tes paternitas standar, dan bisakah kalian melakukannya tanpa sepengetahuan ibunya? Selama Anda adalah suami yang sah dan dapat memberikan sampel Anda dan anak itu, ya. Tetapi anak itu belum lahir, dan aku butuh bukti sebelum Siti membuat pengumumannya. Aku punya satu pilihan, berisiko, tapi itu satu-satunya cara untuk mendahului jadwalnya. Aku akan membuat Siti berpikir, aku tidak mencurigai apapun sambil mengumpulkan cukup bukti untuk menghancurkan ceritanya sepenuhnya. Dan ketika saatnya tiba, ketika dia akhirnya mengungkapkan kebohongan besarnya, aku akan siap dengan pengungkapanku sendiri. Kesempatan itu datang pada Kamis berikutnya. Siti punya jadwal rapat malam lagi di tempat kerja. Aku tahu sekarang itu berarti kunjungan lain ke Dito Nugroho. Kali ini aku sudah siap. Aku menghabiskan minggu itu untuk mempersiapkan diri. Robert Susanto, detektif swasta, memberiku pelacak GPS yang lebih kecil dari koin. Aku menempelkannya di mobil Siti saat dia mandi pagi itu. Tanganku sedikit gemetar saat bekerja. Aku juga memasang perangkat lunak di laptop kami yang akan melacak aktivitas internetnya. Dan aku membuka rekening bank terpisah hanya atas namaku. Aku perlu melindungi asetku. Karena ketika bom ini meledak, aku tidak ingin kehilangan semua yang telah kubangun. Ketika Siti pergi untuk rapatnya, aku memberinya waktu 10 menit, lalu mulai mengikuti sinyal GPS di ponselku. Dia langsung menuju rumah di Jalan Lili. Aku parkir 4 blok jauhnya dan berjalan kembali, bersembunyi di bayang-bayang pepohonan yang membarisi jalan. Melalui jendela depan, aku bisa melihat mereka bersama di sofa. Kepala Siti di bahunya, tangannya beristirahat di perutnya. Di atas anakku. Bukan anakku, anaknya. Mereka tampak seperti pasangan yang merencanakan masa depan mereka, masa depanku, yang sedang dicuri dariku. Aku mengambil foto dari berbagai sudut. Foto wajah mereka yang jelas, stempel waktu yang membuktikan kapan Siti seharusnya berada di tempat kerja. Cahaya keemasan senja menerangi mereka dengan sempurna, seolah-olah alam semesta berkonspirasi untuk memberiku bukti yang kubutuhkan. Lalu aku berjalan kembali ke mobilku dan menelepon Robert. Susanto, aku ingin kamu melakukan penyelidikan, latar belakang lengkap tentang Dito Nugroho, kataku. Riwayat pekerjaan, hubungan masa lalu, catatan keuangan, semuanya. Seberapa dalam Anda ingin saya menyelidikinya? Cukup dalam untuk mengetahui dengan siapa aku berhadapan. Cukup dalam untuk menghancurkannya jika perlu. Keesokan paginya, Siti sangat pendiam saat sarapan. Dia hanya mengaduk-aduk roti panggangnya dan terus memeriksa ponselnya. Layar menerangi wajahnya setiap kali, menunjukkan pesan yang cepat-cepat disembunyikannya. Kamu baik-baik saja? Tanyaku. Ya, hanya lelah. Senyumnya tidak sampai ke matanya. Mungkin kamu harus mengambil cuti, istirahat. Dia mengangkat pandangannya dengan tajam. Kenapa kamu bilang begitu? Kamu bekerja sangat keras belakangan ini. Semua rapat malam itu penting untuk karierku, Budi. Aku tahu. Aku bangga padamu. Kebohongan itu keluar dengan mudah sekarang. Aku sedang belajar menandingi tipu dayanya dengan tipu dayaku sendiri. Sore itu Robert Susanto menelepon dengan hasil awal. Pacar istri Anda punya sejarah yang menarik, katanya. 3 hubungan sebelumnya berakhir buruk. 2 panggilan gangguan rumah tangga ke alamatnya dalam 5 tahun terakhir. Dan dia saat ini menganggur. Menganggur? Tapi aku melihatnya berangkat kerja. Dia dipecat dari Pembangunan Wijaya 6 minggu yang lalu. Tunggakan pembayaran tunjangan anak untuk mantan pacarnya di Bandung. Cicilan rumahnya sudah terlambat 3 bulan. X minggu yang lalu, tepat saat Siti hamil, saat dunia sempurnanya mulai runtuh, dan dia memutuskan aku akan menjadi solusinya. Si bodoh yang bisa diandalkan, suami dungu yang akan membesarkan anak pria lain, dan membayar tagihan sementara dia dan kekasihnya menertawakanku di belakang. Kirimkan semua yang kamu punya, kataku. Malam itu, Siti mengumumkan bahwa dia akan membuat reservasi makan malam pada hari Sabtu malam di tempat yang istimewa, katanya. Ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Semoga kabar baik. Dia tersenyum dengan senyum yang telah dilatihnya. Kabar yang sangat baik. Sabtu. Itu memberiku 2 hari untuk melakukan persiapan akhir. 2 hari untuk memastikan bahwa ketika Siti menjatuhkan bomnya,
aku akan siap dengan bom yang jauh lebih besar. Aku menghabiskan Jumat sore di laboratorium tes DNA, mempelajari apa yang kubutuhkan. Sehelai rambut Siti akan cukup untuk mengkonfirmasi paternitas begitu bayinya lahir. Tapi aku butuh sesuatu yang lebih cepat. Teknisi lab, seorang wanita bernama Dr. Sari, menjelaskan pilihanku. Kacamatanya memantulkan cahaya neon saat dia membolak-balik kertas. Jika istri Anda bersedia melakukan tes paternitas prenatal non-invasif, kami bisa mendapatkan hasilnya dalam 72 jam. Ini membutuhkan pengambilan darah sederhana dan usap pipi dari calon ayah. Dan jika dia tidak bersedia, maka Anda harus menunggu sampai bayinya lahir. Tetapi mengingat apa yang Anda ceritakan tentang keadaannya, saya akan merekomendasikan mencari nasihat hukum tentang bagaimana menangani pengungkapan ini. Aku sudah punya nasihat hukum. Kartika Sari sangat jelas tentang apa yang perlu kulakukan untuk melindungi diriku. Dokumentasikan semuanya, kumpulkan bukti yang tak terbantahkan, dan atur waktu pengungkapannya dengan sempurna untuk dampak hukum yang maksimal. Aku melakukan panggilan terakhir ke Robert Susanto pada Sabtu pagi. Aku butuh berkas lengkap tentang Dito Nugroho malam ini, kataku. Foto, catatan pekerjaan, catatan kriminal, semuanya. Bisakah kamu melakukannya? Pasti beres. Ngomong-ngomong, aku menemukan sesuatu yang menarik. Apa itu? Dia punya pacar lain, seorang pelayan di Depok. Mereka sudah bersama selama 8 bulan. Kira-kira waktu yang sama dia memulai hubungan dengan istrimu. Sepertinya si Don Juan ini suka punya banyak pilihan. Bajingan. Dia bahkan tidak setia pada Siti saat menghancurkan pernikahanku. Ironi ini akan lucu jika tidak begitu tragis. Siti tidak tahu bahwa rencana sempurnanya akan segera hancur berantakan. Dan ketika itu hancur, aku akan memastikan dia kehilangan segalanya. Sabtu malam, Siti memilih restoran Italia favorit kami untuk makan malam. Restoran yang sama tempat kami kencan pertama 6 tahun yang lalu. Pilihannya bukan kebetulan. Dia sedang membangun sebuah narasi, menciptakan momen yang akan terasa romantis dan bermakna ketika dia menceritakannya nanti. Kisah kami tentang bagaimana kami mengumumkan akan menjadi orang tua. Dia mengenakan gaun biru baru dan menata rambutnya di salon. Parfumnya berbeda, lebih mahal, sesuatu yang mungkin diberikan Dito. Dia tampak cantik dan gugup, seperti seorang wanita yang akan mengubah hidupnya. Atau begitulah yang dia pikirkan. Kami memesan hidangan biasa kami. Ayam parmesan untuknya, lasanya untukku. Tapi dia hampir tidak menyentuh makanannya. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja. Matanya berpaling dariku lalu kembali lagi. Lilin di antara kami memancarkan bayangan menari di wajahnya, membuatnya tampak seperti orang asing. Budi, ada sesuatu yang luar biasa yang ingin kuberitahukan padamu. Apa itu? Aku membuat suaraku terdengar penasaran, bahkan penuh harap. Seorang aktor yang ulung sekarang. Dia mengulurkan tangan ke seberang meja dan meraih tanganku. Telapak tangannya basah oleh keringat, dan aku bisa merasakan denyut nadinya yang cepat melalui kulit tipis pergelangan tangannya. Kita akan punya bayi. Aku tampak terkejut, bahkan kaget. Benarkah? Aku melakukan tes kemarin. Kita hamil, Budi. Setelah sekian lama mencoba, akhirnya terjadi. Kebohongan itu begitu halus, begitu terlatih. Dia mungkin telah berlatih selama berminggu-minggu. Menguji setiap kata, setiap intonasi. Setelah sekian lama mencoba, seolah-olah kami telah mencoba. Seolah-olah dia tidak menghabiskan 3 bulan menghindariku. Siti, ini luar biasa. Kapan itu terjadi? Kapan perkiraan lahirnya? Dokter bilang aku hamil sekitar 6 minggu. Jadi bayinya akan lahir di akhir musim semi. Mungkin April atau Mei minggu. Tepat sesuai jadwal. Dihitung dengan sempurna sehingga aku tidak bisa menghitung mundur dan menyadari kemustahilannya. Aku berdiri dan mencium keningnya. Ini berita terbaik yang pernah ada. Kita harus merayakannya. Aku sudah memesan sampahnya, katanya, senyum menerangi wajahnya. Ya, sari apel bersoda untukku tentu saja. Dia meletakkan tangannya di perutnya dengan protektif. Keibuan. Pertunjukan ini sempurna. Pelayan membawa minuman. Siti mengangkat gelasnya berseri-seri. Untuk masa depan kita, katanya. Untuk masa depan kita, aku setuju. Lalu aku merogoh saku jaketku dan meletakkan amplop coklat di atas meja di antara kami. Senyumnya goyah. Apa ini? Buka saja.
Tangannya gemetar saat mengangkat penutupnya. Di dalamnya ada foto-foto. Siti dan Dito Nugroho berciuman di depan rumahnya. Siti dan Dito melalui jendela, berpelukan di sofa. Mobil Siti diparkir di depan alamatnya. Pada 3 kesempatan berbeda dengan stempel waktu yang jelas. Juga disertakan catatan pekerjaan Dito yang menunjukkan bahwa dia telah dipecat. Pemeriksaan latar belakang kriminalnya, kewajiban tunjangan anaknya yang tertunda, dan di bagian bawah, formulir persetujuan tes DNA dengan tanda tanganku sudah ada. Wajah Siti menjadi seputih kertas. Amplop itu terlepas dari jari-jarinya. Foto-foto itu tersebar di atas meja seperti kartu remi, masing-masing mengungkapkan lapisan pengkhianatan yang baru. Budi, aku bisa jelaskan, suaranya adalah bisikan yang tercekik. Bisakah kamu menjelaskan bagaimana kamu hamil selama 3 bulan, kita tidak berhubungan intim? Bisakah kamu menjelaskan mengapa kamu berbohong tentang bekerja lembur? Bisakah kamu menjelaskan tentang Dito Nugroho? Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Air mata mulai mengalir di wajahnya, menodai riasan yang diaplikasikan dengan hati-hati. Tapi aku tidak merasa kasihan. Hanya rasa dingin yang telah menetap di dadaku beberapa minggu yang lalu. Aku sudah tahu semuanya, Siti, semuanya. Aku tahu tentang kehamilan itu sejak aku menemukan kwitansi dari klinik keluarga sejahtera sebulan yang lalu. Aku tahu tentang Dito. Aku tahu dia menganggur. Aku tahu dia berutang tunjangan anak kepada wanita lain. Aku tahu kamu berencana untuk membuat anaknya seolah-olah anakku. Orang-orang di meja sekitar mulai melihat. Suara-suara merendah. Garpu berhenti di tengah jalan menuju mulut. Tapi aku tidak peduli. Biarkan mereka melihat. Biarkan mereka melihat siapa dia sebenarnya. Aku bahkan tahu, lanjutku, mencondongkan tubuh ke depan, bahwa Dito punya pacar lain. Seorang pelayan di Depok. Bersama selama 8 bulan. Jadi kamu bahkan tidak istimewa bagi si pengkhianat. Tidak. Kata itu keluar seperti rintihan. Tidak, itu tidak benar. Itu benar. Semuanya ada di sini. Aku menunjuk ke foto-foto yang tersebar. Foto dia dengan wanita lain juga. Kamu hanya salah satu dari sekian banyak, Siti. Dan dia memanfaatkanmu sama seperti kamu memanfaatkanku. Itu tidak benar. Aku mencintainya. Dia mencintaiku. Dia mencintai gaji tetapmu. Dia suka punya seseorang untuk membantunya dengan tagihannya. Dia suka punya seseorang yang cukup bodoh untuk mempercayai kebohongannya. Sama seperti kamu pikir aku cukup bodoh untuk mempercayai kebohonganmu. Dia terisak-isak sekarang, seluruh tubuhnya bergetar. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Budi. Aku jatuh cinta. Dia membuatku merasa hidup lagi. Jadi kamu menghancurkan pernikahan kita karena kamu merasa bosan. Karena kamu butuh kegembiraan. Suaraku meninggi sekarang. Bertahun-tahun rasa sakit dan pengkhianatan tumpah ruah. Kamu bisa saja memberitahuku. Kamu bisa saja jujur. Kita bisa saja bercerai seperti orang dewasa. Tapi sebaliknya kamu memilih ini. Kamu memilih untuk menipuku. Kamu memilih untuk mencoba membuatku membesarkan anak pria lain. Aku minta maaf. Ya Tuhan, Budi, aku sangat minta maaf. Satu-satunya pertanyaan sekarang, kataku dengan tenang, adalah apakah kamu mau menangani ini secara diam-diam atau membuat segalanya menjadi rumit? Karena aku punya pengacara, aku punya bukti, aku punya semua yang kubutuhkan untuk memastikan kamu tidak mendapatkan apa-apa dalam perceraian ini. Sama sekali tidak ada. Siti mencoba lari, dia berdiri begitu tiba-tiba sehingga kursinya jatuh ke belakang. Dengan suara keras yang menggema di seluruh restoran, semua orang melihat sekarang tanpa pura-pura lagi. Dia tersandung di antara meja-meja. Gaun birunya berkibar, isak tangis merobek tenggorokannya. Aku menyusulnya di tempat parkir. Dia duduk di trotoar di samping mobilnya, menangis di tangannya. Lampu parkir memancarkan cahaya neon yang keras, menghilangkan semua keindahan dari pemandangan itu. Tidak ada romantisme di sini, tidak ada musik latar, tidak ada akhir yang bahagia. Aku tidak pernah ingin ini terjadi, katanya tanpa melihat ke atas. Suaranya serak, pecah. Bagian yang mana? Perselingkuhan atau ketahuan? Dia mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak. Kukira aku bisa berhasil. Kukira kamu tidak akan pernah tahu. Kukira kita bisa menjadi sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang dibangun di atas kebohongan, di atas pengkhianatan. Apa kamu benar-benar berpikir aku sebodoh itu? Tidak, Budi. Kukira aku lebih pintar. Dan itulah kehancuranku. Keheningan menggantung di antara kami, berat dan final.
Di kejauhan aku bisa mendengar lalu lintas Jalan Sudirman. Kehidupan berjalan normal, sementara hidupku berantakan. Apa kamu pernah mencintaiku? Tanyaku akhirnya. Pertanyaan yang telah menghantuiku selama berminggu-minggu. Ya, awalnya, ya. Kamu baik, Budi. Lembut, stabil, semua yang kukira kuinginkan. Tapi itu tidak cukup, tidak. Pada akhirnya itu tidak cukup. Dia menyeka wajahnya dengan punggung tangan, menodai maskaranya. Dan aku tidak punya alasan untuk itu. Itu bukan salahmu. Itu salahku. Kelemahanku, keegoisanku. Setidaknya sekarang kamu jujur. Dia tertawa pahit. Agak terlambat untuk itu, bukan? Ya, terlambat bertahun-tahun. Aku berbalik untuk pergi, tetapi dia meraih tanganku. Budi, tunggu, bayinya bukan urusanku. Itu urusanmu. Dan urusan Dito. Semoga berhasil dengan itu. Aku menarik tanganku dan berjalan ke mobilku. Aku tidak menoleh ke belakang. Tidak saat aku mendengarnya memanggil namaku. Tidak saat aku mendengar isak tangisnya yang baru. Tidak saat aku menyalakan mesin dan meninggalkan tempat parkir. Sudah berakhir. Akhirnya berakhir. Surat cerai diajukan pada Senin berikutnya. Kartika Sari telah mempersiapkan semuanya sebelumnya. Siti pindah pada minggu yang sama, hanya membawa barang-barang pribadinya. Aku mendapatkan apartemen, perabotan, semuanya. Dia tidak melawan. Dia tidak bisa melawan, tidak dengan semua bukti yang kumiliki. Dito Nugroho mencoba menghubungiku sekali. Panggilan larut malam, suaranya tidak jelas dan agresif. Mengklaim bahwa Siti mengatakan, kami sudah berpisah ketika mereka bertemu. Mengklaim bahwa dia tidak tahu dia sudah menikah. Kamu bohong, kataku dengan tenang. Aku punya rekaman. Kamu berbicara tentang suaminya. Aku punya foto bertanggal. Aku punya semuanya. Jadi berhenti meneleponku. Atau aku akan mengirimkan semuanya ke polisi dan ke ibu dari anakmu yang lain di Bandung. Dia menutup telepon. Dia tidak pernah menelepon lagi. Minggu-minggu berubah menjadi bulan. Kehamilan Siti berlanjut, tetapi itu bukan lagi urusanku. Dia mencoba menghalangiku ketika aku meminta tes DNA setelah kelahiran. Tetapi, aku memiliki hak hukum sebagai suami yang secara teknis masih menikah pada saat pembuahan. Kartika Sari sangat tegas dalam hal ini. Bayi itu lahir pada bulan Mei, seorang anak laki-laki. Siti menamainya Bayu. Dia mencoba mencegahku berada di rumah sakit, tetapi hukum ada di pihakku. Aku tidak masuk ke ruang bersalin. Aku tidak menggendong bayi itu. Aku hanya memberikan sampel DNA-ku dan menunggu hasilnya. Butuh 48 jam. 48 jam ketidakpastian terakhir. Meskipun aku sudah tahu kebenarannya di dalam hatiku, tapi aku butuh konfirmasi resmi. Hitam di atas putih, tak terbantahkan. Hasilnya mengkonfirmasi apa yang sudah ku ketahui. Anak Dito Nugroho, probabilitas paternitas 0% untukku. Ketika aku menunjukkan hasilnya pada Siti, dia sedang duduk di ranjang rumah sakit menggendong Bayu. Bayi itu memiliki mata Dito, dagunya. Sudah jelas sekarang tidak mungkin disangkal. Apakah kamu masih akan menuntutnya? Tanyanya pelan. Karena penipuan? Karena mencoba membuatku membesarkan anak yang bukan anakku? Tidak, jawabku. Kamu akan cukup menderita. Hidup dengan pilihan yang telah kamu buat akan menjadi hukuman yang cukup. Dan aku benar Siti dan Dito bertahan selama 8 bulan setelah perceraian selesai. Dia mengetahui tentang pacar lainnya. 3 bulan setelah Bayu lahir, dia mengetahui bahwa dia telah berbohong tentang segalanya. Tentang prospek pekerjaannya, tentang masa lalunya, tentang perasaannya padanya. Dia memanfaatkan kedua wanita itu, mengambil apa yang dia bisa dari masing-masing. Ketika dia menghadapinya, dia pergi begitu saja, meninggalkannya dengan bayi yang baru lahir, dan tanpa tunjangan anak. Dia mencoba menuntutnya, tetapi dia telah menghilang, pindah ke provinsi lain mungkin, atau hanya ke kota lain. Pria seperti Dito pandai menghilang ketika tanggung jawab muncul. Siti meneleponku sambil menangis suatu malam, sekitar setahun setelah perceraian. Hampir jam 2 pagi, aku hampir tertidur ketika telepon berdering, suaranya melengking di keheningan apartemen baruku. Budi, ini aku. Aku langsung mengenali suaranya meskipun terdengar lebih lelah, lebih kalah dari yang kuingat. Apa maumu, Siti? Aku hanya ingin mengatakan aku minta maaf. Bahwa aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Ya, aku pantas mendapatkannya. Ada keheningan yang lama. Kenapa kamu meneleponku sekarang? Karena Bayu demam dan aku tidak punya uang untuk ke dokter.
Karena aku bekerja 2 pekerjaan dan nyaris tidak bisa membayar sewa. Karena Dito pergi dan aku tidak punya siapa-siapa. Dan aku telah menghancurkan segalanya. Dan aku hanya perlu mendengar suaramu. Aku mengerti, kataku. Dan aku memang mengerti. Aku mengerti bahwa dia telah kehilangan segalanya. Keamanannya, masa depannya, martabatnya. Pilihan yang telah dibuatnya memiliki konsekuensi. Dan sekarang dia hidup dengannya. Bisakah kamu memaafkanku suatu hari nanti? Aku memikirkannya. Memaafkan itu rumit. Memaafkan tidak berarti melupakan. Tidak berarti kita akan kembali seperti dulu. Itu hanya berarti melepaskan kemarahan. Melepaskan racun yang telah menggerogotiku dari dalam. Mungkin jawabku akhirnya, suatu hari nanti. Tapi tidak hari ini. Hari ini aku masih dalam proses penyembuhan. Aku mengerti. Dia menangis sekarang, isak tangis pelan yang coba ditahannya. Terima kasih sudah mengangkat telepon. Terima kasih sudah mendengarkanku. Jaga dirimu, Siti, jaga anakmu. Aku menutup telepon sebelum dia bisa menjawab. Dan kali ini, ketika aku meletakkan telepon di meja samping tempat tidur, aku merasakan sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak kurasakan. Bukan kebahagiaan, tapi kedamaian. Sedikit kedamaian. 6 bulan kemudian aku menjual apartemen di Jalan Akasia. Kenangan di sana terlalu berat. Setiap ruangan dihantui oleh hantu tentang siapa kami pikir kami akan menjadi. Aku membeli tempat yang lebih kecil di Kebayoran Baru, lebih dekat ke tempat kerja, sebuah awal yang baru. Aku terus bekerja di Karya Cipta Design. Aku dipromosikan menjadi manajer lantai 6 bulan setelah perceraian. Bosku bilang dia mengagumi ketahananku, kemampuanku untuk fokus pada pekerjaan bahkan selama masa-masa sulit. Aku tidak memberitahunya bahwa pekerjaan adalah satu-satunya hal yang membuatku waras, satu-satunya hal yang masuk akal ketika semua yang lain telah hancur. Aku mulai mengambil kelas malam di sebuah universitas swasta, administrasi bisnis, sesuatu yang selalu ingin kulakukan tetapi tidak pernah punya waktu. Sekarang aku punya waktu. Aku punya semua malam yang dulu kuhabiskan bersama Siti, semua akhir pekan yang kami rencanakan untuk dihabiskan sebagai keluarga. Jadi aku mengisi waktu itu dengan pertumbuhan, dengan kemajuan, dengan membangun sesuatu yang baru dari puing-puing pernikahanku. Melalui Bima, sepupuku, aku mendengar bahwa Siti telah menemukan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran di Solo, dekat tempat tinggal orang tuanya. Dia telah kembali ke rumah, membawa bayinya, tinggal di sebuah apartemen kecil di belakang rumah orang tuanya. Dia bekerja shift ganda. Jarang melihat Bayu bangun berjuang untuk bertahan hidup. Dito Nugroho telah menghilang sepenuhnya ketika tagihan tunjangan anak untuk anak pertamanya mengejarnya. Ada surat perintah penangkapan, tuntutan hukum, seumur hidup konsekuensi yang akhirnya menimpanya. Mawar yang dia tanam di pot bunga kami layu dan mati pada musim panas setelah dia pergi. Aku berhenti menyiramnya suatu saat. Tidak sengaja, hanya lupa. Dan ketika aku akhirnya menyadari bahwa mawar itu coklat dan mati, aku tidak merasa menyesal. Itu hanya tanaman, dan tanaman mati ketika tidak dirawat. Sama seperti pernikahan, sama seperti cinta, sama seperti kebohongan yang akhirnya runtuh di bawah bebannya sendiri. Terkadang, duduk di apartemen baruku, minum kopi pagi saat matahari terbit di atas Jakarta, aku memikirkan apa yang mungkin terjadi jika Siti jujur. Jika dia hanya mengatakan bahwa dia tidak bahagia, bahwa dia menginginkan sesuatu yang berbeda, bahwa dia telah bertemu orang lain, itu akan menyakitkan tapi akan bersih. Jujur, tapi dia memilih tipu daya, dia memilih manipulasi, dan dengan melakukan itu, dia tidak hanya menghancurkan pernikahan kami, tetapi juga kemungkinan untuk mempertahankan rasa hormat, persahabatan, atau bahkan kenangan yang layak dari apa yang kami bagikan. Aku bertemu seseorang yang baru 1,5 tahun setelah perceraian. Dian, seorang guru SMA dengan senyum tulus dan mata yang tidak menyembunyikan apapun. Kami berjalan lambat, sangat lambat. Dia tahu tentang Siti, tentang pengkhianatan, tentang bekas luka yang masih kubawa. Dan dia sabar. "Kamu percaya padaku?" Tanyanya suatu malam, saat kami makan malam di apartemennya. Aku sedang belajar, jawabku jujur. Kepercayaan tidak datang dengan mudah lagi. Aku mengerti, dan aku akan mendapatkannya. Setiap hari aku akan mendapatkannya. Dan dia melakukannya. Dengan tindakan kecil yang konsisten, dengan kejujuran yang brutal bahkan ketika itu tidak nyaman,
dengan transparansi dalam segala hal. Perlahan dinding yang telah kubangun mulai runtuh. Terkadang aku masih memikirkan Siti. Aku bertanya-tanya bagaimana kabarnya, bagaimana Bayu tumbuh, apakah dia telah menemukan kebahagiaan. Tapi pikiran-pikiran itu datang semakin jarang. Dan ketika datang, mereka tidak memiliki emosi. Dia hanyalah seseorang yang pernah ku kenal, seseorang yang membuat pilihan buruk dan membayar harganya. Kebenaran, kusadari, bukan tentang balas dendam, bukan tentang membuatnya menderita atau membuktikan bahwa aku benar. Kebenaran hanyalah tentang melindungi diriku sendiri, tentang menolak menjadi kaki tangan dalam kehancuranku sendiri. Dan dalam hal itu setidaknya aku telah berhasil. Terkadang kebenaran adalah satu-satunya keadilan yang kita dapatkan. Tapi itu cukup, harus cukup, karena pada akhirnya kita hidup dengan pilihan yang kita buat, dan pilihan-pilihan itu mendefinisikan kita lebih dari apapun. Siti memilih pengkhianatan dan kehilangan segalanya. Aku memilih kebenaran dan mendapatkan kembali hidupku. Dan itulah pada akhirnya perbedaan di antara kami.